KD 3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Ya, sebelumnya Pak Andi buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak soli soliha. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat belajar. Ya, materi kita pada kali ini adalah yang pertama, faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua, keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keempat, unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Kelima, nilai-nilai Pancasila yang berkembang di masyarakat. Dan terakhir, cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Yuk, mari kita bahas satu persatu yuk. Materi pertama, faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Apa saja faktor-faktornya? Ya, yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua dan menjadi jalur transportasi laut dunia. Nah, karena sejak dahulu kita dilewati oleh banyak bangsa, tentunya akan membawa kebudayaan mereka juga. Terlebih jika mungkin salah satunya para pedagang itu singgah di Indonesia, kemudian menikah dengan orang Indonesia, tentunya akan terjadi percampuran budaya. Nah, inilah faktor pertama, yaitu letak geografis kita yang terletak di dua samudra dan dua benua dan menjadi jalur transportasi laut dunia, sehingga banyak bertemu bangsa-bangsa dunia. Faktor kedua, faktor sejarah Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu bahwa bangsa Indonesia sejak zaman dulu selalu menjadi incaran dari bangsa-bangsa lain untuk menguasai kekayaan alam Indonesia, mulai dari Portugis, Spanyol, yang paling lama yaitu Belanda 3,5 abad, dan kemudian Jepang. Karena bangsa-bangsa asing itu menjajah cukup lama di Indonesia dan berbaur dengan masyarakat Indonesia, sehingga tercipta budaya baru. Misalkan di daerah Maluku Selatan, budayanya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dari Portugis. Begitu juga dengan di Indonesia Timur sebagian ada yang terpengaruh dengan Belanda, misalkan dari agama dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu akibat dari sejarah bangsa kita yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Faktor ketiga yaitu faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau, dan setiap pulau ini tentu terisolasi dengan yang lainnya dan mengembangkan cara hidup mereka sendiri. Misalkan orang Jawa tentunya punya kebudayaan yang berbeda dengan orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Papua. Karena kita merupakan negara kepulauan, setiap pulau mengembangkan budayanya sendiri-sendiri. Materi kedua, keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya, ini mengulang kembali ya materi dulu. Masih ingat Sumpah Pemuda? Ya, kalau zaman seperti yang pernah Pak Andi sampaikan dulu, ketika di semester 1, dulu waktu awal-awalnya kita berjuang untuk memerdekakan bangsa kita itu tidak berdasarkan semangat kesatuan, tetapi lebih ke daerahan. Nah, kemudian setelah banyak pemuda Indonesia yang belajar, akhirnya banyak yang paham dan tahu pentingnya
persatuan. Maka perwakilan-perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia, ada pemuda Jawa, pemuda Sumatera, dan lain-lain, bertemu dalam suatu konferensi. Nah, kemudian puncaknya adalah ikrar Sumpah Pemuda. Kita baca bersama lagi ya dan hafalkan kembali ya. Sumpah Pemuda. 1. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, nanti harus dihafalkan ya. Materi ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar orang kerja bakti. Nah, saat kerja bakti ini semuanya, entah itu agamanya apa, sukunya dari mana, saling bekerja sama. Ini adalah salah satu bentuk nyata Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Misalkan ada mungkin di situ ada yang beragama Hindu, agama Islam, agama Buddha, Kristen. Nah, saat mereka bekerja bakti, mereka harus saling bekerja sama, gotong royong untuk membersihkan lingkungan misalkan. Nah, itu adalah contoh Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Ya, selanjutnya unsur-unsur kebudayaan suku bangsa Indonesia. Apa saja unsur-unsurnya? Ya, yang membentuk kebudayaan suku bangsa Indonesia yang pertama adalah kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, karena kepercayaan ini kemudian juga menghasilkan perbedaan kebudayaan juga. Misalkan orang Jawa yang mayoritas Islam memiliki kebudayaan yang berbeda dengan orang Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu maksud kami. Selanjutnya mata pencarian. Ya, kenampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencarian masyarakat desa dan tentunya juga budayanya. Misalkan orang di Jawa, terutama yang bagian tengah ini biasanya bertani. Di bagian pesisir biasanya adalah nelayan dan kebudayaannya berbeda. Kadang orang pesisir cara bicaranya mungkin lebih keras dan sebagainya. Karena memang ini ya, keadaan lingkungan. Ketiga, teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Jadi teknologi ini juga berpengaruh terhadap kebudayaan suku bangsa di Indonesia juga. Misalkan kalau di Jawa itu ada kentongan seperti itu ya. Keempat, kesenian. Ya, kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Jadi orang Jawa punya kesenian sendiri, orang Bali sendiri, tari-tarian daerah, rumah adat dan semacamnya. Berbeda-beda ya. 5. Pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Di pengetahuan pun juga mempengaruhi kebudayaan kita. Yang ke-6, bahasa daerah. Ya, bahasa daerah merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Ya, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila yang berkembang di masyarakat. Fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi setiap undang-undang harusnya
tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan jika bertentangan maka undang-undang itu harus diganti ya, seperti itu. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian tersebut antara lain tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi misalkan ya di negara barat mungkin sangat jarang sekali ada kegiatan seperti kerja bakti dan seperti ini ya, karena mungkin di sana kebanyakan ya berpikirnya walaupun tidak semua tapi cenderung lebih individualis, berbeda dengan bangsa Indonesia yang notabene adalah masyarakat yang sangat majemuk dan terbiasa untuk saling bergotong royong. Nah, dari situ juga muncullah berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia seperti gotong royong. Budaya gotong royong ini mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Jadi salah satu budaya khas Indonesia adalah musyawarah. Nah, ketika musyawarah ini berbeda dengan voting atau ini ya, menentukan berdasarkan suara terbanyak. Tapi kita dalam musyawarah itu saling mendengarkan, saling bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Seperti itu. Toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Jadi kita harus saling toleransi ya dengan teman, dengan tetangga yang berbeda, mungkin suku maupun agama. Cara menyikapi perbedaan keberagaman di lingkungan sekolah. Yang pertama, ya yang paling mudah ya, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Jadi ketika ada diskusi, misalkan Bapak Ibu guru mengajak kalian berdiskusi, ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian, kita harus belajar menghargainya. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Misalkan ada teman yang punya kebiasaan berbeda dengan yang lainnya, kita nggak boleh kemudian mengucilkannya atau menjauhinya atau bahkan membulinya. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Meminjamkan peralatan sekolah pada teman. Yang kelima, melerai dan menasihati teman yang sedang berselisih. Jadi ketika ada teman yang berbeda pendapat, kita harus melerainya dan menasihatinya, seperti itu.